A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Ampun ya Rabbi, ampun ya Tuhan kami, ampun, kami memohon, kami membutuhkan ampunan-Mu ya Allah. Taubat ya Rabbi, taubat, astagfirullah. Kami memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mada dia sultanul awliya, atas setiap kesalahan langkah yang kami lakukan. Kami memohon ampun salah langkah. Siapa yang kehilangan panduannya, siapa yang kehilangan pemandunya akan menjadi seperti orang yang berada di gurun. Dia akan kehilangan segalanya dan tidak akan tahu arah mana yang akan dituju, dan dia akan melangkahkan kakinya ke arah yang salah. Seperti ini, itu dia akan mencoba. Semua manusia tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan seperti itu. Mereka akan kehilangan arah di gurun pasir. Ratusan orang, ribuan orang, jutaan, bahkan miliaran orang, dan gurun pasir itu sangat luas. Mereka semua perlu seorang pemandu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku kirim kalian ke bumi, aku sertakan pula pemanduku bagimu. Jika aku tidak mengirimkan bimbingan melalui para pemanduku, kalian tidak akan menemukan jalan." Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap setan karena dia tidak pernah meminta maaf, dia tidak pernah menyatakan penyesalannya, dia tidak pernah berkata, "Wahai Tuhanku, aku menyesal atas apa yang telah kulakukan." Dia malah berkata, "Aku benar dan dia yang salah." Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkannya, karena pada awalnya setan menghancurkan semua yang terdapat di antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya. Setan bagaikan meletakkan TNT di kolong jembatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan bom itu meledak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang pemandu kepadanya. Namun sejak awal mereka menolak dan malah memerangi Tuhan mereka. Tetapi Adam alaihissalam dan Hawa berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi mereka. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami telah berbuat kesalahan. Tidak patut bagi seorang hamba melanggar perintah sultannya. Kami telah melakukannya, tetapi kami menyesal dan kami memohon ampun. Wahai Tuhan kami, setiap hukuman jika Engkau menghukum kami itu adalah hak bagimu. Sebab kami memang salah. Kami bukan hamba yang baik. Kami telah melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan itu terhadap-Mu ya Allah. Itu tidaklah mudah, wahai Tuhan kami. Tetapi sekarang kami telah mengetahuinya. Pada saat itu kami buta, sekarang kami baru sadar. Ampunilah kami wahai Tuhan kami." Dan Adam alaihissalam menangis. Mereka telah dijatuhkan begitu rendah ke bumi dari kebun di surga. Adam alaihissalam tiba di puncak. Adam yang terletak di Sri Lanka, dan tempat itu nama aslinya adalah Serendip. Dalam kitab suci dijelaskan bahwa Adam alaihissalam datang dan mendarat di Serendip, dan dia berada di gunung itu. Dia menangis memohon ampun dan menyatakan penyesalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 300 tahun dia berdiri dengan satu kaki, dan orang terkejut ketika melihat bahwa hanya ada satu jejak kaki. Ya, hanya satu kaki, karena dia tidak berdiri dengan kedua kakinya, tetapi dia menghukum dirinya sendiri dengan cara berdiri dengan satu kaki. Oleh sebab itu, kalian hanya bisa melihat satu jejak kaki. Dia menyadari kesalahannya. 300 tahun lamanya dia menangis dan memohon ampun. Bagi seorang hamba, membuat sultannya marah bukanlah hal sepele. Itu adalah masalah yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memusnahkannya, menghancurkannya, atau mencabut eksistensinya. Itu semua adalah hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia marah kepada hambanya, dia dapat melakukan apa saja. Oleh sebab itu, Adam alaihissalam bergetar dan memohon ampun. "Ampun ya Rabbi, ampun wahai Tuhanku, aku menyesal." 300 tahun dia menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Adam, aku memberimu berkah, aku mengampuni kamu demi kemuliaan seseorang, di mana aku ciptakan seluruh alam semesta ini sebagai penghormatan baginya. Dia adalah Rasul terakhir, dia
dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak memohon ampun demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mengampuni kamu. Tetapi ternyata kamu memohon kepadaku demi kemuliaan seorang yang aku tidak bisa tolak. Aku menerimanya sebab dia sangat berharga di hadapanku. Oleh sebab itu aku mengampuni kamu. Wahai Adam, kamu dan anak-anakmu harus tinggal di bumi sampai waktu yang telah aku tetapkan bagi keturunanmu, seluruh generasimu. Aku memberikan batas waktu bagi hidup mereka di bumi. Sampai saat itu tiba, aku kirimkan para pemanduku untuk seluruh generasimu, untuk keturunanmu, untuk anak-anakmu sampai hari akhir. Aku kirimkan bimbingan oleh para pemanduku. Karena bila air tanpa gelas, bisakah air berada di sini? Panduan tanpa pemandu tidak akan berfungsi. Dia tidak bisa mencapai seluruh hamba. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk memberikan pembimbingnya beserta orang-orang terpilih yang terbimbing. Mereka mirip dengan kalian, tetapi struktur dalamnya berbeda. Seorang rasul di antara laki-laki, wanita tidak bisa. Laki-laki seperti kalian, secara fisik mereka seperti kalian, tetapi secara spiritual mereka berbeda. Karena mereka adalah orang-orang terpilih, mereka mempunyai kontak dengan surga. Itulah yang membedakan Rasul dengan orang-orang biasa. Sekarang begitu banyak orang keras kepala dan orang-orang bertipe mungu. Mereka pikir mereka mengetahui segala hal, tetapi mereka adalah orang yang keras kepala. Mereka tidak mampu melampaui batas mereka. Mereka pikir segalanya bisa dijangkau oleh otak mereka. Selain itu tidak ada yang lain. Di luar kepala mereka yang persegi itu tidak ada hal lainnya. Mereka berkata bahwa antara Tuhan dengan hambanya tidak mungkin ada wasilah atau mediator. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mereka adalah jin dari golongan setan yang muncul sebagai manusia. Generasi setan tetapi wujudnya tampak seperti seorang manusia. Orang-orang yang berkata bahwa tidak ada mediator atau wasilah antara hamba dengan Tuhannya adalah orang yang menyangkal adanya kenabian. Ide itu diciptakan oleh setan dan sekarang tersebar di masyarakat. Orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada mediator atau wasilah antara manusia dengan penciptanya akan membuat orang menyangkal adanya kenabian antara manusia dengan Tuhannya. Jika tidak ada Rasul, tidak seorang pun bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang harus membawa kalian ke hadirat Ilahi. Mereka telah diberkahi pesan surgawi dan itu harus disampaikan kepada semua manusia. Itu harus disampaikan kepada semua manusia biasa. Penciptaan mereka di luar kebiasaan. Jika mereka seperti kita atau seperti saya, seperti kita juga bisa mengambil kitab suci dari surga. Jika tidak ada perbedaan antara kita dengan Rasul, itu berarti kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendiri. Dan kita sendiri yang menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini adalah suatu korupsi model baru yang harus dihilangkan dari hati kita. Sebab setiap orang, baik itu Kristen, Yahudi maupun Muslim, mempunyai keyakinan dalam dada mereka bahwa Rasul mereka membawa pesan dari surga untuk disampaikan kepada mereka. Semua orang yang beriman percaya bahwa Rasul adalah seorang mediator atau wasilah yang membawa pesan dari kehadirat Ilahi dan menyampaikannya kepada setiap orang sebagai petunjuk atau untuk mengajari mereka bagaimana perilaku mereka ketika menghadap kehadirat Ilahi. Semua kitab suci berusaha untuk menunjukkan jalan kepada umat manusia yang telah tersesat di padang pasir yang sangat luas. Di dalamnya dijelaskan bahwa utusan dari surga datang kepada mereka dan berkata, "Ikuti kami." Di beberapa bandara saya melihat tulisan kecil yang mengatakan ikuti saya. Kemudian sebuah pesawat Boeing yang sangat besar mengikutinya, seperti di tempat yang kecil itu. Berikutnya sampai ke dunia yang besar. Kapten pilot harus mencari stasiun terakhirnya dengan mengikuti tulisan kecil tadi. Bagaimana dengan umat manusia? Mereka bilang kami tidak perlu seorang pemandu, kami tidak perlu memiliki seorang pemandu, tidak perlu wasilah. Itu adalah korupsi yang dibuat oleh setan yang mulai tersebar dari timur ke barat sejak abad ke-20 dan melonjak ke abad ke-21. Tetapi orang-orang mulai menyadari bahwa beberapa orang di antara mereka adalah perwakilan dari setan. Mereka telah menyebarkan ide itu untuk menyesatkan iman manusia dan juga menyesatkan jalan menuju surga. Oleh karena itu, waspadalah wahai manusia,
Jangan tinggalkan pemandumu, karena kalian tidak akan mengetahui jalan menuju surga. Kapten pilot dalam pesawat Boeing yang pesawat itu bertanya kepada pemandu untuk mencapai jalur yang akan dia tuju. Dan kalian pun harus mencoba mengetahui dengan kunci mana kalian akan pergi ke surga. Kalian hanya bisa mengetahuinya lewat utusan dari surga. Berusahalah untuk menjaga imanmu dan cobalah hindari orang-orang jahat yang merupakan perwakilan setan terbesar dan para pengikutnya agar kalian selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT mengampuni kita. Wa min taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.